إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى سائر أتباعه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد أخوة الإيمان أعزني الله وإياكم bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita membacakan sejarah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tepatnya pada hari Senin. Ya, Yaumul Itsnain, hari Senin, tanggal 9 atau 12. Di sini ada khilaf ringan, ya. Tanggal 9 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahiran Nabi kita alaihi salatu wassalam ini pada tahun yang masyhur atau dikenal dengan tahun gajah atau Amul Fil. Kita sejenak kembali guna mengambil faidah dari kejadian Ashabul Fil. Pada waktu itu manusia secara umum dan termasuk di situ penduduk Yaman ini gemar datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah. Mereka pergi ke Makkah mengunjungi Ka'bah Baitullah. Pemandangan ini disaksikan terus-menerus oleh salah satu raja Yaman yang kita dengar dengan Abrahah. Namanya Abrahah. Melihat pemandangan yang terus seperti itu, maka Abrahah yang memiliki kekuasaan juga tentunya finansial dana, muncul rasa iri di hatinya. Terbesit hasad di hatinya, maka dia berpikir untuk membangun bangunan yang serupa dengan Ka'bah. Bagi kita Ka'bah, Baitullah, tapi yang ingin dia bangun itu gereja, sama-sama ma'bad, tempat ibadah. Karena dia orang kaya, punya kekuatan, kekuasaan, punya harta, tidak lama bangunan yang diimpikan itu terwujud. Dibangun selesai. Sampai di sini ternyata bangunan itu tidak mampu memikat atau menarik hati manusia untuk datang ke situ. Adapun Baitullah ini doa Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Waj'al, ya Allah jadikanlah af'idatam minan nas, hati-hati manusia itu tahwi,
condong kepada Baitullah, di mana Baitullah itu dulu sangat-sangat sepi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya beserta istrinya di sana, tidak ada tanaman, tandus, tidak ada air, ya. Tidak ada pemukiman. Panjang ceritanya hingga jadi seperti Ka'bah saat itu, terus dikunjungi orang. Nah, pada akhirnya karena bangunan yang dibangun atau gereja itu tidak mampu memikat hati manusia untuk datang ke situ, ditambah adanya seorang laki-laki dari suku Kinanah. Ini orang Makkah dari suku Kinanah juga iri. Nah, ini iri yang kedua. Jadi Abraha iri dengan adanya Ka'bah, dibangunlah gereja yang sangat megah. Kemudian orang Kinanah ini juga iri karena ada orang membangun bangunan untuk menandingi Ka'bah. Ini berantai, ya. Lalu apa yang terjadi? Di malam yang sepi, dia masuk ke bangunan itu bukan untuk ibadah, akan tetapi dia membuang kotoran. Sebagian menyebutkan dinding-dinding bangunan itu dilumuri dengan kotoran. Lalu yang tadinya Abraha memiliki rasa iri, dia membangun bangunan tujuannya menyaingi atau menandingi Ka'bah, maka pada saat ini iri itu berubah menjadi kemarahan yang besar. Jadi adanya Ka'bah, adanya gereja itu ketika sama-sama ada dua-duanya, statusnya bersaing. Bisa difahami? Ada objek A, ada B. Nah, ini bersaing sama-sama ada. Karena iri tadi berubah menjadi amarah yang sangat besar, maka Abraha ini berazam. Azam itu tekad. Dia punya tekad yang bulat, bukan lagi menandingi atau menyaingi Ka'bah, melainkan dia akan menghancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya. Kalau tadi menyaingi, sekarang niatnya ingin monopoli. Saingannya nggak ada, berarti berdiri sendiri. Ya sudah, manusia nggak punya pilihan. Kalau mau ibadah, Ka'bah sudah nggak ada, adanya gereja Abraha. Bisa dibedakan? Tadi ada Ka'bah, ada gereja. Berarti gereja ini menyaingi Ka'bah. Ketika Ka'bah dirusak, ini umpama Ka'bah hilang, yang ada hanya gereja, ada pesaing apa tidak? Tidak ada. Baik. Kemudian iri yang berubah menjadi amarah, kemudian muncul tekad untuk menghancurkan Ka'bah, maka Abraha melakukan upaya, dia kumpulkan kurang lebih 6.000 orang dalam satu pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, dan pasukan ini dilengkapi dengan kurang lebih 9 gajah yang telah dipilih. Ada yang pernah lihat gajah langsung? Diteritip ya. Tapi itu bukan yang paling besar. Jadi bayangkan ada 9 gajah menghancurkan bangunan Ka'bah. Butuh 1 hari? Gak perlu. Mungkin beberapa jam udah selesai lenyap. Dan ini gajah-gajah yang super besar. Nah, kemudian berangkatlah pasukan ini kurang lebih Yaman ke Makkah itu 1.000
1000 kilometer lebih. Berapa hari? Butuh berapa jam? 1000 kilometer lebih berapa jam? Dari sini sampai mana? Dari Balikpapan, kira-kira supaya enak ngasih contoh kemana ini? 1000 kilometer. Kemana? Berau masih lanjut lagi. Kemana? Banjar PP. Baik. Jadi aman ke Makkah ini sekitar 1100 sekian ya. Anggap Banjar ya. Banjar itu pulang pergi Balikpapan. Berapa hari tanpa istirahat? PP itu 2 malam. Baik. Nah, karena di masa itu safar itu pasti susah. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan as-safaru qita'atum minal adzab. Yang namanya safar, perjalanan jauh itu kepingan-kepingan azab, siksa. Dan kalau dingin seperti ini ya, misalkan tidak bawa keluarga, itu dinginnya berlipat-lipat. Mau ngajak ngomong nggak banyak orang ya kan. Bayangkan di zaman dahulu tidak banyak kedai di pinggir jalan, tidak banyak warung. Kemudian yang paling fokus lagi kendaraannya tidak sama dengan kendaraan kita. Di satu tempat namanya Mogommas, pasukan ini istirahat. Disebutkan di sini istirahatnya sekali. Ini bukan main ya. Mungkin tentara ya semua negara yang ada sekarang ini nggak bisa 500 kilo itu tanpa istirahat ya. Pakai motor itu bisa 500 kilo nggak istirahat? Bisa aja tapi pusing. Istirahat di satu tempat namanya Mogommas. Ketika istirahatnya dirasa cukup, bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Nah, ada kejadian unik, gajah-gajah tadi tidak mau melanjutkan perjalanan. Antum berpikir gajah ini kakinya pegal karena badannya besar kan? Tapi tidak. Buktinya mana? Ketika diarahkan ke arah yang berlawanan, arah pulang kencang larinya. Tes ulang arah Ka'bah nggak mau. Dipukuli, dipecutin, tetap nggak mau jalan. Balik arah lari. Berarti ini bukan karena kakinya pegal atau capek, tapi ada satu hal yang kemudian tidak bisa dinalar oleh manusia. Tidak lama setelah itu muncullah burung jamaat yang berkelompok-kelompok. Ababil itu artinya jamaah. Burung yang sangat banyak. Pernah lihat burung paling muda, burung pipit di atas padinya petani? Tuh kalau terbang rame-rame kayak apa? Ramai. Nah, kalau orang lihat burung di tengah sawah, di situ ada padi, dia langsung nalar kalau ini burung mau cari padi. Ini nggak ada sasaran, tiba-tiba datang burung. Dan burung-burung itu ternyata melepaskan benda-benda kecil dari paruh dan kakinya. Ternyata itu adalah biji-biji atau bebatuan dari api neraka. Apa yang terjadi? Yang terjadi persis seperti apa yang dikisahkan dalam suratul Fil. Maka orang-orang itu dijadikan seperti asfim ma'kul, daun-daun yang dimakan ulat. Nanti cari daun yang dimakan ulat. Paling mudah itu daun kubis. Karena empuk, diserang ulat, itu bolong-bolong sana sini. Bisa dibayangkan manusia punya tubuh seperti daun yang dimakan ulat, bolong sana sini.
Ada berapa orang tadi? Kurang lebih 6.000 selesai dalam hitungan detik. Selesai. Nah, kisah ini didengar, tersebar kemana-mana, dan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir, maka tahun itu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam disematkan dengan julukan tadi Amul Fil, dilahirkan pada tahun gajah. Kan dulu tahunnya tidak seperti sekarang, kalender itu rapi sekali. Tidak ada perselisihan sedunia, Indonesia tanggalnya sama dengan yang negara jauh di sana. Nah, tapi di zaman itu orang punya versi tersendiri. Mungkin di satu negara itu namanya tahun gajah, di Indonesia namanya bukan tahun gajah karena peristiwanya berbeda. Nah, waqfah, sejenak kita mengambil pelajaran di sini. Apa pelajaran yang mau kita ambil? Ini at-tahdzir minal hasad. Warning, peringatan keras dari sifat hasad. Hasad ini tabiatnya manusia, dan ini harus dilawan. Baik, siapa yang bisa menyebutkan kapan rasa iri atau hasad itu pertama kali muncul dari manusia? Kapan? Naam, anaknya Nabiullah Adam alaihissalam. Awal-awal manusia ada, sudah ada penyakit yang namanya hasad. Kalau dari makhluk secara umum kapan? Kapan? Sebelum itu berarti Taib, iblis. Ya kan? Iblis ini iri dengan sosok baru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti irinya? Dia mengatakan, engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Ana khairam minhu, aku lebih baik dari dia. Lebih baik. Jadi penyakit pertama yang memicu munculnya kerusakan yang paling besar, yaitu pembunuhan, itu adalah hasad, penyakit hati. Baik Ustadz, kalau punya hasad di dunia kedokteran ini spesialis apa yang kita cari? Apakah sampai saat ini sudah ditemukan spesialis penanganan penyakit hati? Sudah ada? Tidak ada. Baik ya ikhwah, di mana obatnya? Kita ambil Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena kita orang ajam bukan Arab, kadang-kadang gak langsung faham artinya, baca artinya di samping. Dan lebih baik daripada itu, kita berupaya mencari waktu untuk belajar bahasa Arab. Tayyib, at-tahdzir minal hasad. Nah, kemudian hasad ini adalah penyakit yang akan merusak atau menghancurkan pemiliknya. Si A hasad ke si B. Si A pasti celaka, si B belum tentu. Bisa difahami? Kenapa? Karena ketika si A, si fulan yang hasad kepada fulan yang kedua, lalu si fulan yang kedua ini mendapatkan satu nikmat, bisa-bisa si A, fulan pertama ini gak bisa tidur, meradang. Rumah berjejeran, si B beli mobil baru, si A mobilnya mobil tua. Malam itu ya, si B penuh kegembiraan, seisi rumahnya diisi kegembiraan. Tidurnya tentram, mimpinya mimpi indah. Si A yang hasad tadi dadanya panas.
Di rumahnya ada 4 AC dari 4 arah, tapi tetap tidak cukup untuk mendinginkan dadanya. Tak bisa tidur, meradang, sakit. Itulah hasad. Jadi hasad itu sebelum mencelakakan orang lain, dia lebih dahulu mencelakakan pemiliknya. Kemudian hasad ini akan merusak keimanan seseorang terhadap Al-Qadar. Kita mesti beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, Rasul, malaikat, kemudian terakhir nanti kita beriman kepada qada dan qadar. Orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit hasad, imannya kepada qada dan qadar ini rusak. Ada sebuah ungkapan bijak, sebagian menyebutkan ini kalimat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan, qul liman kana li hasida, katakanlah kepada orang-orang yang sering hasad. Katakan kalimat dititip oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Qul liman kana li hasida, katakan kepada orang yang hasad, orang yang hasad kepadaku, atadri ala man asa'tal adaba, sadarkah engkau ketika engkau hasad sejatinya engkau berperilaku buruk kepada siapa? Orang yang hasad itu dia berperilaku buruk kepada siapa? Asa'tal adaba ilallah fi fi'lihi bi annaka la tardali ma wahaba. Sebenarnya engkau tidak sedang menyerangku dengan hasadmu, akan tetapi engkau berperilaku buruk kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena engkau tidak ridha terhadap apa yang Allah perbuat untukku. Si fulan 1 hasad ke fulan 2, karena si fulan 2 ini dapat nikmat. Yang ngasih nikmat siapa? Siapa yang ngasih nikmat? Allah. Fulan A enggak ridha, berarti dia enggak ridha sama perbuatannya Allah. Jadi hasad ini bukan hanya dibahas pada sisi akhlak, adab, tapi dia merembet ke sisi akidah dan iman. Itu adalah hasad. Jadi orang-orang yang hasad sejatinya dia tidak rela, tidak ridha dengan apa yang Allah tetapkan bagi orang lain. Dan penyakit hasad ini ini kita perlu sekali untuk sering-sering mengingatkan diri kita. Dan ingat, hasad itu paling sering terjadi antara kita dengan orang yang serupa pekerjaannya. Kalau tukang bakso tidak akan pernah iri sama orang yang masarin properti, beda pasarnya. Tukang bakso irinya sama tukang bakso. Sales properti irinya sama terapis, irinya sama. Kalau guru sama guru perlu iri nggak? Kadang-kadang terjadi. Itu naik jabatan, ini enggak, ini naik, ada sertifikasi dan seterusnya kan. Ustadz dengan ustadz mungkin iri. Nah, antum baca dalam pembahasan hadis itu ada namanya jarhul aqran. Kenapa ketika seorang alim menjatuhkan atau menjarah saudaranya yang selevel dalam ilmu hadis, kemudian ini bisa ditolak atau tidak diterima karena rawannya, kalau satu letting ini rawannya iri. Dia mengatakan si fulan hafalannya lemah, si fulan ini sering lupa, tidak bisa langsung diambil karena ini rawan adanya persaingan karena satu level.
Baik. Jadi tentang hasad ini banyak-banyak mengingatkan diri kita, karena hasad ini akan mematikan segala kebaikan. Panjang sekali ceritanya ya, karena ini bukan pembahasan kita, tetapi kita mengambil faidah dari sini. Baik. Selanjutnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi kita sebutkan dilahirkan pada hari Senin 9 atau 12 Rabiul Awal. Catatan, sebagian mengatakan ini tidak persis. Kenapa? Karena di situ ada khilaf yasir, khilaf ringan. Adapun wafatnya beliau ini muttafaq, disepakati. Lahirnya ada perselisihan. Karena ini yang lahir ini bukan langsung orang besar. Paham nggak maksudnya? Dia bayi seperti bayi-bayi lain. Karena terlalu biasa, tidak semua orang fokus untuk mengingat tragedi kelahirannya. Di zaman dahulu itu banyak orang nggak tahu tanggal lahirnya. Bahkan kadang-kadang untuk masuk sekolah dulu itu diubah supaya lulus. Selisih 6 bulan, ya sudah genapkan aja 6 tahun. Akhirnya apa? 6 tahun bisa masuk sekolah. Terjadi. Makanya kadang-kadang dalam satu kampung, orang-orang kampung itu tahu si fulan ini lebih dulu lahir sama si fulan yang lain. Tapi kok di keterangan lahir mereka di KTP atau ijazah itu berbalik. Ada yang seperti itu, karena orang dulu kadang-kadang tidak mengingat persis. Baik, adapun ketika Nabi SAW wafat, beliau orang yang paling mulia, maka semua orang mengingat hari kematian Nabi kita SAW. Baik. Nah, ini bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Jadi Nabi kita SAW lahir. Kemudian kita lihat tahun ini 571 kita gunakan untuk mengurangi 2022. Jadinya berapa? 2022 dikurangi 571. Ini bukan waktunya kita mengingat matematika dulu ya. Karena kita sudah dikasih alat untuk menambah dan mengurangi. Itu ada handphone banyak. Berapa jadinya? Berapa? 1000. Kemudian usia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 63, kurangi lagi. Jadi itulah jarak kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 14 abad lebih kurang. Baik. Nabi SAW lahir ini di perkampungan Bani Hashim. Tadi kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di bawah qabilah itu ada Bani. Kalau qabilah itu suku, Bani itu masih subnya. Tahu sub ya? Dibagi lagi per keluarga. Per keluarga besar. Jadi Quraisy itu banyak. Nah, Allah pilih dari Quraisy itu Bani Hashim. Nah, di kampung Bani Hashim disitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir. Kemudian ada wanita yang membantu kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namanya Syifa bintu Amr. Syifa bintu Amr. Karena ini bukan sekolah, jadi nggak ada ujiannya. Kalau antum ingat namanya, alhamdulillah. Kalau enggak ya di murojaah. Baik. Siapa dia? Syifa bintu Amr. Dia adalah ibu dari sahabat yang mulia
yang kita kenal dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf nanti akan datang kisahnya ketika awal-awal hijrah. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Makkah Muhajirin dengan orang Ansar penduduk asli Madinah. Setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir, maka sang ibu yaitu Aminah, dia utusnya seseorang untuk mengabarkan A, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau B, kakeknya. Siapa? Kakeknya. Kenapa bukan ayahnya? Karena ayahnya telah meninggal dunia. Ayah kakeknya kabarkan Abdul Muttalib, Syaibah, cucunya lahir. Kalau orang sekarang tidak pakai ngirim orang, tapi ngirim WhatsApp, langsung sampai. Nah, utusan ini mengabarkan Abdul Muttalib tentang kelahiran cucunya yang dia tunggu-tunggu. Kenapa? Karena Abdullah ini anak yang paling dia sayang. Buktinya mana? Ketika ingin menunaikan nazarnya, gara-gara Abdullah terus yang keluar namanya saat diundi, nazar itu tidak jadi ia tunaikan, namun ia tebus dengan 100 ekor onta. Dia sayang sekali sama Abdullah. Makanya disebutkan ketika Abdullah ini dilihat sudah saatnya menikah, dia pilihkan wanita yang paling baik saat itu, Aminah. Maka ketika Abdul Muttalib mendengar berita kelahiran cucunya, dia langsung datang ke perkampungan Bani Hashim. Langsung dia angkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebahagiaan. Dia kabarkan keluarganya. Kemudian dibawanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuju Ka'bah. Jadi Ka'bah ini tempat yang paling mulia. Untuk urusan-urusan besar ke Ka'bah. Maka Abdul Muttalib disebutkan bersyukur kepada Allah. Kemudian berdoa kepadanya. Garis bawahi, di masa itu orang-orang jahiliyah menyembah Allah. Kenapa mereka disebut orang-orang musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah berhala. Jadi ada orang nyembah Allah saja, maka dia bertauhid. Ada orang nyembah Allah juga nyembah yang lain, musyrik. Ada orang enggak nyembah Allah, hanya menyembah yang lain, musyrik. Ada orang tidak menyembah siapa-siapa. Dan memang dasarnya kafir, ingkar kepada ketuhanan. Jadi yang disebut kesyirikan itu bukan hanya orang-orang yang menyembah selain Allah lalu tidak menyembah Allah. Orang yang menyembah Allah seperti apapun rajinnya, tapi juga menyembah selain Allah, dia berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan itu artinya mendua atau mencarikan tandingan bagi yang sebenarnya hanya dia yang berhak. Baik. Dibawa ke Ka'bah, kemudian ia berikan bayi yang lahir tadi namanya Muhammad. Para ahli sejarah menyebutkan Raja Ayyuhmad. Dia berharap di nama itu ada titipan doa. Dia berharap anak ini lahir dan tumbuh berkembang menjadi orang yang terpuji. Jadi usahakan kalau bikin nama buat diri kita, nggak mungkin ya. Buat anak kita,
saudara kita atau teman kita minta nama, kasih nama yang baik. Usahakan ada artinya. Artinya baik. Kenapa? Kita berharap nama itu doa, setiap disebutkan sekaligus di situ tersimpan makna keindahan. Dan nama Muhammad pada saat itu bukanlah nama yang terkenal di kalangan orang Arab. Cukup asing. Dan kita tahu masing-masing suku, masing-masing daerah, kota atau negara, mereka punya khas dalam membuat nama. Orang Jawa khasnya apa? Ujungnya O. Awalnya macam-macam ya kan? S. Kalau lihat presiden kita S. Yang sebelum-sebelumnya. Itu nama. Jadi nama Muhammad ini nama yang langka, tetapi artinya jelas, orang tahu. Dari rangkaian huruf-huruf Arab. Artinya apa? Muhammad artinya terpuji. Diharapkan bayi yang lahir ini terpuji masa kecilnya, terpuji masa depannya. Jadi orang yang baik. Maka disebutkan dalam hadis Abu Daud Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum tud'auna yaumal qiyamah, kalian dipanggil hari kiamat bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nanti dipanggil di hari kiamat dengan nama kita dinisbatkan kepada nama bapak-bapak kita. Muhammad bin Abdullah, Ahmad bin Isa, namanya nama bapaknya. Fa ahsinu asma'akum, bikinlah nama-nama yang baik. Kalau ada nama nggak ada artinya, nggak baik, nggak buruk, nah ini bisa diganti, bisa enggak. Kalau namanya itu buruk artinya, ini harusnya ganti. Baik, ada yang tahu di capil kita apakah boleh mengajukan pergantian nama? Boleh enggak? Boleh ya? Ya. Asal bukan tiap hari. Asal bukan seperti di Facebook setiap 60 hari. Sekali aja ya. Wah, baru tahu namanya jelek. Bertentangan dengan agama lagi. Sudah, bismillah, ayo temani saya ke capil mau ganti nama. Tak apa-apa. Begitu ya. Nah, kemudian disebutkan di sini, dikisahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya anna benatan li Umar. Umar bin Khattab, bapaknya Ibnu Umar, itu pernah punya anak. Namanya siapa? Yuqalu laha Asiyah. Asiyah. Ain panjang, sod ya tak marbutoh. Asiyah. Wanita pembangkang, wanita pelaku maksiat. Itu namanya. Wah, ini setiap dipanggil kan jelek sekali kedengarannya. Maka apa yang terjadi? Fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilah. Digantilah namanya oleh Nabi SAW Jamilah, wanita yang penuh keindahan. Masa setiap dipanggil wahai pelaku maksiat, kan tidak enak. Walaupun orang Arab kalau sudah ngasih nama itu dia siap dengan konsekuensinya. Makanya orang Arab itu banyak ngasih nama anak-anaknya dengan nama hewan. Fahad, ya kan? Ada Raja Fahad. Kadang Asad, gitu-gitu. Hamzah. Kalau pembantunya namanya yang bagus-bagus, lembut. Itu orang Arab dulu begitu. Kalau pelayannya dikasih nama yang bagus, yang lembut. Melayani itu kan dengan lemah lembut. Anak-anaknya nama yang garang. Supaya kalau orang dengar, orang
udah takut duluan dengar namanya. Datang Islam, ada rambu-rambu dalam memberikan nama. Ada nama yang paling dicintai Allah, Abdullah, Abdurrahman, ya kan? Kemudian ya paling tidak nggak baik, nggak buruk gitu, nggak ada artinya lah. Cukup jadi tanda. Ada nama yang nggak ada artinya di Indonesia mayoritas ya. Nama tidak berarti. Ya sudah, ala khiyar. Silahkan memilih mau diubah mau enggak. Tapi kalau sudah jelas-jelas jelek artinya, maka ini usahakan merubah. Usahakan merubah seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Muslim, mengganti nama salah satu anaknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang kita sebutkan, beliau lahir dalam keadaan yatim, yatimul ab, yang sudah wafat itu adalah bapaknya, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib yang meninggal pada umur atau usia 25 tahun. Di mana dia wafat? Ayahnya wafat di Madinah. Ketika ia pergi disuruh oleh ayahnya dia, yaitu Abdul Muttalib, untuk suatu keperluan. Dia meninggal di Madinah. Dan nanti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentunya mengunjungi ya kuburan ayahnya ditemani oleh ibunya sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, beliau diasuh oleh ibunya dalam pengawasan sang kakek karena ayahnya telah tiada. Kemudian ya disusui oleh ibunya ini enggak lama, kurang lebih 1 pekan saja, 7 hari. Di situ juga ada wanita yang nantinya membantu mengasuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Ummu Aiman, seorang perempuan yang dulu menjadi budak bagi ayahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, kita masuk pada masa-masa menyusui. Yang terbaik menyusui itu berapa lama? 2 tahun sempurna. 2 tahun sempurna. Tapi adzan. Itu suara adzan. Adzan dulu. Kemudian kita masuk muqaddimah masa menyusui. Kemudian kita perdalam dengan masa kecil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di suku Sa'ad pada pertemuan berikutnya. Tafadhal bisa azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan sebentar. Baik, bismillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, sedikit kita melanjutkan tentang masa-masa menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentunya disusui pertama kali oleh ibundanya Aminah. Dan di sini tentunya terdapat faedah. Maka yang paling afdal, paling utama, paling bagus dan baik yang menyusui di awal-awal itu adalah ibu. Kenapa demikian? Karena wanita yang baru saja melahirkan anak dari rahimnya, maka tetesan air susu yang pertama-tama kali keluar
itu mengandung atau memiliki kandungan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi panjang kajian. Mungkin tidak asing bagi kita karena ini sudah sering disampaikan oleh para dokter, para ahli dan seterusnya. Maka di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetap disusui oleh sang ibu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, lebih kurang 1 pekan atau 1 minggu. Kemudian ada lagi wanita lain yang menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Thuwaibah adalah mantan budak miliknya Abu Lahab. Kenapa disebut mantan? Karena sudah dibebaskan. Tahu nggak kenapa dibebaskan? Dia dibebaskan hanya dengan alasan yang bagi kita sederhana, tapi bagi Abu Lahab itu merupakan alasan yang sangat tepat dan besar. Apa itu? Karena Thuwaibah ini mengabarkan Abu Lahab kelahiran ponaannya. Jadi Abu Lahab ini awal-awal termasuk orang yang paling menyayangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walau kemudian menjadi musuh yang paling besar bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi gara-gara Thuwaibah budaknya ngabarin ponaanmu lahir. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia mengatakan, aku bebaskan atau merdekakan kamu saat ini. Menandakan betapa cinta dan senangnya Abu Lahab mendengar berita kelahiran keponaannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wanita yang ketiga yang menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang paling lama, hampir 2 tahun, ya. Berarti 2 tahun dikurangi beberapa hari tadi. Siapa dia? Dia adalah Halimah As-Sa'diyah, dari perkampungan yang terpencil, perkampungan suku Sa'ad atau Bani Sa'ad. Nah, orang Arab, terutama penduduk kota, ada Makkah, ada Madinah, pada saat itu sudah disebut sebagai daerah yang cenderung masuk kategori perkotaan. Bisa dibayangkan? Bisa enggak? Kita sering dengar Arab ini kan tandus, ya, sepi. Bahkan orang yang ekstrim mengatakan penjajah itu enggak mau kalau seharusnya menjajah Arab walau tanpa perlawanan. Itu jajah, enggak, mencari apa di situ? Padang pasir bisa dipakai apa, kan begitu. Kok bisa Makkah Madinah ini masuk kategori kota? Maka mungkin di antara alasannya karena Makkah ini banyak didatangi orang luar, orang ke Ka'bah, ya kan. Kemudian yang jelas arti kota saat itu bukan arti kota pada saat ini. Yang jelas tingkat keramaiannya, mobilitas manusia di Makkah Madinah ini berbeda dengan tempat-tempat lain, termasuk perkampungan suku Sa'ad. Maka dipilihlah perkampungan yang benar-benar alami untuk menitipkan anak-anak mereka. Alasannya, catat, 1, karena di kampung yang benar-benar masih natural itu alami, jauh dari yang namanya wabah. Kenapa wabah terjadi? Salah satu sebabnya karena adanya keluar masuk orang, masuk keluar masuk keluar masuk. Artinya penularan wabah ini cepat. Kalau seandainya di satu negeri terjadi wabah, kemudian tidak dilakukan pembatasan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam, maka mungkin dunia kena wabah, satu dunia. Maka ada namanya isolasi. Islam lebih ketat. Kalau ada wabah, yang di luar jangan masuk, yang di situ jangan keluar.
Selesai masalah? Selesai enggak? Selesai. Kada pakai lama, ya kan? Masalahnya kita seringkali tidak mau menerapkan apa yang diajarkan Islam sebelum ada penelitian yang berkali-kali. Pada akhirnya kita khawatir suatu taat kita ditanya, sebenarnya kita beriman kepada Islam itu sendiri atau penelitian? Betul enggak? Makan tangan kanan, apa bedanya tangan kiri? Saya loh kalau bersuci setelah buang air pakai tisu terus. Jadi tangan ini yang kiri enggak pernah kena kotoran. Boleh dong pakai tangan kiri, kan begitu akal manusia. Pakai tangan atau pakai sendok? Harus ada penelitian dulu. Nah, maka ini imannya cenderung lemah. Jadi ada ajarannya dalam Islam, karena itu wahyu, langsung imani. Belum ada penelitian, gak ada masalah. Karena iman kita terhadap Islam itu bukan terhadap penelitian yang kemudian statusnya hanya sebagai penguat saja. Dulu orang ketika mendengarkan hadis yang menerangkan bahwasanya apabila lalat jatuh pada bejana kita, makanan atau minuman, lebih sering minuman, umumnya dia akan menjatuhkan terlebih dahulu atau bahkan satu sayapnya saja, yaitu sayap yang berisi apa? Racun, ya. Dan kita diperintahkan untuk menenggelamkan, masukkan sekalian kedua sayapnya. Supaya apa? Karena di sebelahnya ada penawarnya. Ribut orang. Karena belum diteliti, Islam jijik. Masa seperti itu, macam-macam itu. Lama setelah itu ada penelitian, orang-orang mengatakan Islam jijik, tidak rujuk. Rujuk artinya tidak cabut ucapan lalu mengatakan Islam benar, tidak. Malu juga enggak, ya. Ya sudah, kita pakai kalau mau minum lagi. Kalau kita mau buang, kita buang, kita ambil yang baru. Begitulah orang-orang itu. Baik. Itu alasannya, jauh dari wabah. Kemudian yang kedua, tentunya kota dan kampung ini lebih sehat di kampung. Yang lahir Balikpapan kota lagi, ya. Yang nggak pernah di kampung ya susah mau diceritakan. Tapi yang pernah di kampung masa kecil kemudian merantau ke sini, dia bisa membandingkan. Di kampung itu lebih sehat badan, lebih sehat pikiran. Kenapa? Karena di kampung itu sederhana. Yang penting ada makanan, enak aja rasanya. Di kota, di rumah ada makanan, masih keliling cari kuliner. Di sini sudah, di situ sudah. Jadi ada daftarnya. Kalau ada yang baru, sasar lagi, ya kan? Kalau di kampung, ba'da isya, 1 jam ba'da isya, sepi sudah. Orang nggak mikir makan, mikirnya tidur. Makannya kapan, Ustaz? Sebelum maghrib. Kenapa? Karena ba'da maghrib ke isya itu ngaji, ya. Habis isya, pulang, habis selimut, tidur. Jadi badannya mendapatkan haknya sesuai yang dibutuhkan. Tidur sudah, pikiran tidak kemana-mana. Coba lihat teman-teman yang cari kuliner. Pada isya mungkin dia jalan jam 8, ya. Belum PP-nya, sampai sana masih ngantre kan, makannya, pulang, belum turun langsung tidur. Numpuk lemaknya, macam-macam, panjang lah. Terus pikiran di kampung lebih sehat. Orang kota standar pencapaian itu nggak berujung. Punya motor agak tua, pengen ganti yang baru. Punya mobil keluar baru, pengen yang beli yang baru. Di kampung punya motor tua itu kayaknya udah cukup. Sudah masya Allah keren, ya. Udah punya motor, jalan kuat, tahun berapa nggak peduli, sudah merasa tenang, merasa tenang. Apalagi punya mobil itu kayaknya puas banget orang kampung.
Di kota itu terus ngejar target. Kemudian alasan yang lain tentunya di perkampungan itu di Arab sana bahasanya lebih fasih, lebih fushah. Apakah kemudian sama dengan negara-negara lain? Antara kampung dan kota itu bahasa di kampung lebih fasih, lebih terjaga dari di kota. Mungkin kalau di Indonesia, karena kita punya bahasa persatuan, kalau bahasa Indonesia pastinya di kota yang berkembang, walaupun nanti ada bahasa gaulnya kan. Di kampung bahasa masing-masing, karena kita punya sekian banyak suku. Tapi di Arab, antara kota dan kampung, di kampung itu bahasanya lebih terjaga, lebih fasih. Karena di kota ini banyak orang-orang luar nyumbang bahasa serapan, bahasa campuran, dan seterusnya. Dan tentunya alasan yang paling kuat karena ini merupakan tradisi mereka. Nah, singkat cerita, Nabi kita alaihi salatu wassalam ini sudah saatnya dilepas, disusui orang lain dengan alasan tadi. Nah, datanglah rombongan wanita dari suku Sa'ad ingin mencari upah dengan cara menyusui anak-anak dari penduduk Makkah. Nah, salah satu yang ada di rombongan itu wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Dikasih Sa'diyah ini nisbat kepada kampungnya, Sa'ad, suku Sa'ad. Akhirnya apa? Halimah ini berangkat di musim kering, gak punya makanan apa semuanya, serba terbatas. Dia bawa keledainya, ditemani suaminya, juga punya anak yang masih menyusui. Mungkin gak orang mau menyusui anak orang lain pada saat dia tidak punya anak yang disusui? Keluar air susunya? Tidak. Pasti begitu. Jadi wanita-wanita yang datang mencari anak susuan, dia juga punya anak yang sedang menyusu. Berangkat bertiga, bawa keledai sama satu onta. Keledai ditunggangi, onta ini harapannya ngeluarin air susu sebagai bekal perjalanan. Tapi ontanya kurus, nggak ada air susunya. Orang dulu tidak mudah stres. Ya sudah, ada aja kemudahan nanti jalan. Itu orang dulu. Jadi orang dulu lebih banyak hidup dengan keyakinan daripada pikiran. Orang sekarang terlalu banyak mikir, nggak yakin-yakin. Pak, kok dari tadi cemberut, kayak susah. Ya, 3 tahun lagi mau pensiun. Masih 3 tahun. Tapi stresnya sudah 3 tahun sebelumnya. Ya. Orang dulu, Pak besok makan apa? Yang penting hari ini makan, besok cari lagi kan? Pakai susah? Enggak. Jauh sekali perbandingan pola pikir. Jauh sekali. Ya sekarang makan, besok cari lagi besok kan gitu. Itu yang disebut mirip dengan tawakalnya burung itu kan. Ya, kalau orang sekarang dibacakan hadis itu tawakal seperti burung cari makanan, nggak nyambung. Karena kita ngitung gaji tetap, kemudian berapa tahun lagi masa aktif bekerja, ya kan? Nggak ada istilah hari ini untuk hari ini, besok untuk besok, nggak bisa. Tadi ceritanya 3 tahun lagi mau pensiun, udah sekarang mulai stres. Terus berangkat, karena Nabi kita SAW berada di tengah-tengah pusaran orang besar, tapi belum tentu banyak duitnya. Ditawarkan ini ada bayi namanya Muhammad. Bapaknya masih ada? Enggak ada. Ya sudah, saya cari yang lain. Ini ada bayi Muhammad, bapaknya masih ada? Enggak ada, saya cari yang lain. Kenapa? Orang berharap bayi yang disusui itu masih ada bapaknya. Karena dari bapaknya mereka minta upah. Malah kalau enggak ada bapaknya, siapa yang mau ngupah? Ini loh air susu saya punya untuk bayi saya, dibagi 2. Terus kalau nggak diupah, kan nggak masuk akal ya kan? Udah susah-susah jauh dari. Jadi bayangkan dari perkampungan saat ini, suku Sa'ad ke Makkah itu kurang lebih 150 sampai 160 km pakai keledai.
Coba di sini nanti katanya di Kampung Timur ada kuda, pakai aja PP Samarinda. Siapa yang berani? Itu antum 1 bulan enggak kerja, pegel. Dipakai keledai, bawa anak kecil, ditemani suami ya kan? Makanannya terbatas. PP kalau enggak dapat upah, ya kan enggak masuk akal. Wajarlah orang-orang itu menolak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira mentang-mentang Nabi dari sebelum lahir sampai mati itu semua hidupnya enak. Tidak begitu. Lebih banyak nanti susahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Maka dari situ lahir sosok yang kuat. Singkat cerita lagi, kadang nggak ada yang mau ngambil, Allah takdirkan Halimah ini nggak dapat anak susuan. Wanita-wanita lain semuanya dapat. Daripada balik nggak bawa apa-apa, dia bilang ke suaminya, Pak, kita ambil aja anak itu. Semoga ya ada berkahnya. Ini namanya nggak ada yang lain ya kan? Ya apapun jadi, diambil. Besoknya mereka harus balik ke kampung Sa'ad, suku Sa'ad. Malamnya masih menginap di Makkah. Diambilnya bayi ini sallallahu alaihi wasallam, di pangkunya baru dicoba disusui. Sepertinya air susunya banyak. Karena Halimah mengatakan air susuku sedikit. Karena orang hamil atau kemudian menyusui itu butuh banyak makan kan, banyak minum. Ini enggak ada yang dimakan, enggak ada yang diminum, gimana mau keluar air susunya? Tapi ketika di pangkuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disusui, langsung banyak air susunya. Dia heran, kok anak ini kelihatan kenyang. Jadi ibu-ibu itu tahu anak yang kenyang mana anak yang lapar, tahu. Ditaruhnya, diambil anaknya lagi. Jangan-jangan ini anak yang beda. Coba anak saya coba. Disusui kenyang juga. Wah, ini sudah ada hal-hal yang berbeda. Tadi ada yang tidak kita ceritakan, dari situ ada khilaf, bahwasanya sebelum lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah ada al-irhasat, tanda-tanda besar yang menandakan kalau yang lahir ini bukan orang biasa. Keluar cahaya, ya seterusnya kan. Api yang disembah orang Majusi itu mati. Kemudian si suami itu menuju ontak yang mereka bawa sebagai tong susu yang bisa dibawa jalan. Diperah, banyak yang keluar. Minum sampai kenyang, perah lagi, dikasih istrinya yaitu Halimah sampai kenyang juga. Halimah As-Sa'diyah menceritakan malam itu kami lewati sebagai malam yang terindah. Seharusnya malam yang paling menyusahkan. Sudah paling telat sampai Makkah karena kendaraannya lemah. Tidak dapat anak yang disusui. Susah kan mau balik nggak bawa apa-apa. Akhirnya terpaksa mengambil yang tidak ada, mau mengambilnya. Tapi berbalik keadaannya seketika. Itu menjadi malam yang terindah. Baik, karena waktu, insya Allah kita akan melanjutkan bagaimana masa kecil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kampung suku Sa'ad. Jadi sedikit saya infokan cerita 40 tahun pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini enggak panjang. Tidak panjang. Jadi mungkin 1-2 pertemuan ini udah sampai 40 tahun masuk kita ke masa-masa kenabian. Dari sini kita akan tentunya lebih banyak belajar tentang perkembangan Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.